Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan beberapa jenderal terkenal di Indonesia ternyata di masa mudanya memiliki latar belakang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Berikut 7 jenderal yang memiliki profesi yang kita tidak sangka sebelumnya. Number 1. Irjen Johannes Asadoma. Perjalanan karir Irjen Johannes Asadoma benar-benar berawal dari nol. Awalnya ia adalah petinju amatir di NTT. Kemudian ia mengikuti berbagai kejuaraan dan akhirnya ia memperoleh medali pertamanya, yaitu medali perunggu di kejuaraan sarung tinju emas di Denpasar. Ia mendapatkan medali emas pertamanya di kejuaraan SEA Games ke-12 di tahun 1983 di Singapura. Tahun 1989 ia memberanikan diri mendaftar menjadi seorang polisi dan ia berhasil lulus. Setelah itu, perjalanan karirnya di kepolisian terus meningkat hingga di masa akhir pensiunnya. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Kapolda NTT. Number 2. Jenderal Agus Subianto. Kalau kalian pernah melihat video Jenderal Agus Subianto bermain gitar di beberapa event kemiliteran, mungkin kalian pasti mengira itu adalah sekedar hobi Jenderal Agus Subianto. Faktanya, kalian pasti tidak menyangka kalau Jenderal Agus Subianto dulunya adalah seorang musisi. Di masa SMA-nya, ia membentuk sebuah band bernama Traf, di mana posisinya adalah sebagai pembetot bass. Traf tampil pertama kali pada ajang festival musik yang diadakan di lapangan Banciang, Cimahi. Mereka membawakan lagu-lagu bergenre rock, bahkan mereka sering mendapatkan tawaran manggung di sekitaran daerah Cimahi. Namun takdir berkata lain ketika terjadi kasus Agus Subianto mendapat pukulan dan tendangan dari seorang polisi militer, dan ia pun bertekad untuk menjadi tentara. Di tahun 1991 ia mendaftarkan diri menjadi tentara dan berhasil lulus untuk menjadi seorang prajurit. Number 3. Laksda Iwan Isnurwanto. Laksda Iwan Isnurwanto adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut dari Korps Pelaut Kapal Selam. Ia dikenal saat menjabat dan seskoal ketika membela berita miring mengenai tenggelamnya kapal KRI Manggala 402. Di masa kecilnya di Bojonegoro, di masa-masa sekolah SD hingga SMA, ia sering tampil bernyanyi baik di acara sekolahan maupun di acara di kampung seperti manten atau sunatan. Ia dikenal sebagai penyanyi dangdut seperti yang diutarakannya dilansir dari channel YouTube Jenderal Andika Perkasa. Kalau saja ia tidak lulus di Akademi Angkatan Laut, mungkin saja ia sekarang menjadi penyanyi dangdut. Number 4. Jenderal Sudirman. Kita semua sudah pasti tahu kalau Jenderal Sudirman adalah jenderal besar dan pahlawan nasional Indonesia. Tapi banyak yang tidak mengetahui kalau Jenderal Sudirman dulunya adalah pemain sepak bola. Saat mengenyam di bangku sekolahan di HIS Cilacap, Sudirman adalah pemain bola dengan posisi pemain back. Bahkan pada tahun 1930, ia mendirikan kesebelasan sepak bola yang bernama Kesebelasan Benteng Muda. Ia juga turut andil membesarkan dunia persepakbolaan di tanah air jauh sebelum banyaknya klub-klub bermunculan. Setelah itu, di tahun 1936, ia menjadi guru dan pernah menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah. Number 5. Maijen Andi Matalata. Sebelum menjadi seorang prajurit, ternyata Maijen Andi Matalata adalah seorang olahragawan. Ia menjalani berbagai bidang olahraga seperti renang, loncat indah, dan tinju. Di masa kolonial Belanda, ia menjadi satu-satunya pribumi yang direstui bergabung menjadi anggota Sportstadspieren atau S3 yang didirikan untuk anak-anak Belanda. Di masa itu, di tahun 1932, ia ikut dalam kejuaraan renang untuk memperebutkan Piala Ratu Wilhelmina. Ia juga turut mendirikan persatuan olahraga perahu motor dan ski air di Makassar. Ia juga memprakarsai pembangunan Stadion Moto Angin Makassar di tahun 1952. Number 6. Jenderal Hugeng. Perjalanan kisah hidup Jenderal Hugeng sangatlah panjang. Setelah lulus SMA pada tahun 1940, Jenderal Hugeng berjualan telur dan juga berjualan buku bahasa Jepang. Kemudian di tahun 1942, ia bekerja di stasiun radio Hoso Kyoku di Semarang. Saat bekerja di radio itulah ia menyempatkan diri mendaftar kursus kepolisian di Pekalongan.
Perlu diketahui, pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia belum ada akademi kepolisian, tetapi berbentuk kursus kepolisian. Ia berhasil terpilih sebagai salah satu dari 11 anggota kepolisian yang lulus dari kandidat 300 orang pelamar. Number 7. Maijen Hasanuddin. Tak ada yang mengira kalau kehidupan Maijen Hasanuddin penuh dengan liku-liku. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di kelas SD. Menyandang sebagai anak yatim membuatnya menjalani kerasnya kehidupan dengan menjadi pedagang asongan. Sejak kecil, Maijen Hasanuddin telah menjalani hidup mandiri. Ibunya hanyalah seorang pekerja penyadap getah karet. Di masa mudanya, ia merantau ke kota Palembang, tinggal bersama uaknya, dan di situ ia bekerja pedagang empek-empek. Setamat SMA, Maijen Hasanuddin bertekad untuk masuk militer dan pergi merantau ke Pulau Jawa. Ia mendaftarkan diri masuk TNI melalui tes Akmil di tahun 1989 dan ia berhasil lulus Akademi Militer Kecabangan Artileri Pertahanan Udara.